Pendidikan berkualitas di tanganmu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Oke, sudah kita dengarkan from Mars Comet. Pendidikan berkualitas ada di tangan kita. Bapak Ibu guru kita. Baik, pada malam hari ini acara kita akan dipandu oleh moderator Miss Aulia Rahmawati yang berasal dari SD Raudhah Bandar Lampung. Miss Aulia Rahmawati, it's time for you now. Oke, thank you Pak Mr. Andi. Thank you Mr. Andi atas kesempatannya, baik Bapak dan Ibu. Suara saya terdengar jelas, Mr. Andi, Pak Andi? Oke, terdengar. Iya, baik. Selamat malam Bapak Guru hebat dimanapun berada. Mungkin ini ada tidak hanya dari Jakarta mungkin ya, tapi mungkin ada dari berbagai Sabang sampai dengan Merauke mungkin. Alhamdulillah kami di sini Komet Jakarta mengucapkan selamat datang di acara kelas literasi pada malam hari ini yang insya Allah bahas hal terkait dengan literasi lebih dalam lagi ya Bapak dan Ibu. Di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Komet Jakarta atas kesempatannya. Dan sebelum kita mulai, saya akan introduce dulu nih terkait dengan pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini. Bapak Ibu mungkin sudah lihat ya, narasumber kita atau pemateri kita di tengah-tengah kita sudah hadir. Dan sepertinya tidak sempurna gitu sebelum kita mengenal profil atau background beliau seperti apa. Oke, saya akan coba share screen sebentar terkait dengan CV narasumber atau pemateri kita pada malam hari ini. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Saya share screen terlebih dahulu. Sudah tampil belum? Pak Andi? Belum ya? Masih proses mungkin ya? Masih proses, Bu. Iya, masih proses. Sambil tunggu tampil seperti Bapak dan Ibu, saya akan mungkin langsung saja sedikit menceritakan beliau ini lahir kurang lebih sekitar 40 tahun lalu gitu ya. Nama penanya, jadi beliau ini adalah seorang penulis, nama penanya adalah Suzy Susi. Jadi kalau yang pertama itu pakai Z, Suzy, kemudian selanjutnya Susi, seperti itu. Beliau adalah seorang ibu, Masya Allah, dari 4 putra-putri, dan juga merupakan seorang guru, Bapak dan Ibu, guru bahasa Indonesia di MGV Boarding School Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan nggak hanya sebagai seorang guru bahasa Indonesia, tapi beliau ini punya amanah atau punya karya ataupun berkontribusi dalam berbagai hal gitu. Seperti misalnya beliau adalah Kepala Divisi Pendidikan di YPI Miftahul Jannah Al-Firdaus Cibinong Kabupaten Bogor, kemudian juga aktif di komunitas menulis seperti itu. Kemudian juga beliau adalah pengurus di komunitas pengajar penulis Jawa Barat dan kepala bidang program penggiat literasi. Jadi terkait dengan background literasinya kita tidak meragukan lagi gitu ya. Dan nggak hanya itu Bapak dan Ibu, karya beliau ini banyak sekali, baik fiksi maupun non-fiksi. Bisa kita lihat di sini, non-fiksi saja bukunya sudah banyak sekali ya, seperti itu. Seperti buku ajar Artimatika Sempoa, kemudian juga Kagum Sang Pembebas, Guru Siuman, banyak sekali ya. Kemudian untuk fiksinya juga, ini narasumber kita itu sudah menorehkan banyak sekali buku antologi puisi, seperti 45 Wanita, kemudian juga masih ada Matahari Terbit, Bogorku, Bogormu, Bogor Kita, kemudian Rembulan Merah, Resolusi 2020, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kita lihat di sini, wah karya beliau ini sangat luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu. Kemudian beliau ini juga punya
apa namanya moto gitu untuk kita, atau mungkin moto hidup beliau yang bisa mungkin kita ambil hikmahnya atau bisa kita amalkan di kehidupan kita gitu ya. Motonya itu seperti ini. Karena setiap individu adalah guru, berbuatlah hari ini, karena esok bukan lagi milik kita. Ini Masya Allah sekali ya kalau buat saya membacanya gitu, terkait diingatkan lagi tentang waktu, pentingnya waktu. Jadi jangan sia-siakan waktu kita Bapak dan Ibu, karena kita tidak akan pernah bertemu lagi dengan hari esok seperti itu. Maka kita harus memanfaatkan waktu kita dengan karya yang sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan seperti itu. Nah, ini adalah kontak narasumber kita, Bu Susilowati. Kalau Bapak dan Ibu mungkin ingin mengundang beliau di beberapa acara, webinar, dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu bisa mengontak beliau di nomor telepon 0821 1368 5014 ataupun di email susizuzi1316@gmail.com. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, makin penasaran, kita langsung aja sambut narasumber kita, yaitu Miss atau Umi Susialawati. Kepada Miss Susi Baik, suara saya terdengar jelas? Terdengar Miss jelas, Aulia. Miss. Baik, cukup segini suaranya ya? Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Pembina Komed Wilayah Jakarta, yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Ketua Koordinator Wilayah Komed Jakarta 1 dan Jakarta 2, para awak yang bertugas di malam hari ini, dari tim Komed Jakarta, pengurus Komed Jakarta, serta Bapak dan Ibu guru hebat yang saya cintai karena Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Senang sekali bisa bersua dengan Bapak dan Ibu guru hebat yang tidak hanya dari wilayah Jakarta 1 dan 2, ada dari luar Jakarta yang saya lihat di malam hari ini, ada dari Majalengka juga, kakanda saya, Kanda Cucun dari Majalengka, Wilujeng Sumping, selamat malam, gitu kan, seperti itu. Senang sekali sebuah kehormatan untuk saya dari Komed Jakarta diberikan waktu untuk berbagi. Sepertinya bukan berbagi, pasti ini teori literasi itu adalah teori yang tidak asing lagi untuk para guru hebat gitu, karena kita menggaungkan literasi mulai tahun 2015 ya, Bapak dan Ibu guru hebat. Akan tetapi mungkin di sini di kesempatan yang baik ini saya akan mencoba berbagi inspirasi baik berdasarkan pengalaman empiris saya maupun saya peroleh ya. Miss Aulia, Pak Andi, ada 3 bagian materi saya di malam hari ini. Yang pertama adalah mengapa harus menguatkan literasi karakter melalui karya literasi, begitu ya. Kemudian kita akan bereksplorasi gitu kan, seperti itu. Sesungguhnya literasi kita di tahun ini ada di dalam posisi literasi yang seperti apa, begitu. Baru setelah itu mari kita mencoba menstimulasi anak didik kita dengan karya literasi yang yang di dalamnya adalah sesungguhnya kita sedang membentuk karakter anak didik kita. Baik, siapa yang mau share screen dari Umi atau dari Miss Aulia? Dari Umi aja mungkin ya, Mi. Baik, coba ya, Umi coba ya. Bismillah. Oke. Baik, sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Iya, sudah terlihat. Sudah terlihat ya. Oke.
Baik, supaya tulisannya sempurna, gambar kita ke kanankan dulu. Mohon ada yang masuk di edit. Siap nih, siap. Sedang saya Saling karakter melalui karya literasi. Ya, oke. Bapak dan Ibu guru hebat, sebenarnya ya sejak kapan literasi yang berkarakter itu harus digaungkan, begitu ya. Ya, tentunya Bapak dan Ibu guru hebat, saya masih teringat ya ketika itu di Hotel Grand Cempaka, ya, Bapak Profesor Arif Rahman menekankan kepada kami, para penggerak literasi pada saat itu, bahwa wahai para guru, kuatkan karakter dan budi pekertinya di dalam berliterasi ini. Kalau dulu kita memiliki budaya lisan yang begitu kuat dari ayah ibu kita, budaya lisan, bentuk dongeng ya, mungkin yang seusia dengan saya dulu di Bogor, kita belajar karakter baik ya, karakter tidak baik, itu kita bisa menyimak radio ya, dulu ada radio sahur sepuh, apa namanya, dongeng sahur sepuh ya, yang dipancarkan dari radio gitu kan, tapi untuk sekarang saat ini sudah mulai tidak ada bahasa tutur itu, budaya tutur itu. Nah, melalui literasi ini, yang paling pertama menjadi napas literasi kita adalah karakter ya, penumbuhan budi pekerti sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2015 ya. Kenapa itu harus kita kedepankan ya? Karena tidak hanya mungkin anak didik kita, bahkan kita sendiri tidak sadar gitu kan, bahwa kita membaca media, bahwa kita menulis di media, baik itu media yang dekat dengan kita, yaitu WhatsApp, FB, Instagram, dan lain sebagainya, kita lupa gitu kan, bahwa di situ kita harus memasukkan karakter siapa jati diri kita. Begitu. Kalau kita selalu ingat itu, insya Allah kita tidak akan terpedaya oleh pesan berantai, ya. Ingat pesan berantai. Kalau di-share pesan ini, tunggulah gitu kan, keajaibannya dalam 3 hari, begitu kan, seperti itu, gitu kan. Atau berita-berita hoax lainnya yang tanpa kita pertimbangkan, lalu dengan mudah jari kita membaginya pada grup-grup lain ya, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita flashback gitu ya. Apa yang telah diupayakan dengan GLS ini ya. Bapak dan Ibu, saya akan mengingatkan kembali istilah-istilah GLS, GLM, GLK gitu, bahwa Kementerian Pendidikan lengkap membangun literasi itu dengan berbagai elemen ya. Ada gerakan literasi sekolah yang harus didukung oleh gerakan literasi keluarga. Kemudian harus didukung oleh gerakan literasi masyarakat. Kalau sekolah menyelenggarakan kegiatan literasi di sekolah, akan tetapi keluarga tidak mendukung. Seperti itu. Lagi-lagi saya tuturkan fakta ketika di Perpusnas ya. Indonesia ini memiliki perpustakaan yang demikian banyak, seperti itu. Tetapi rata-rata pengunjungnya gitu kan tidak signifikan gitu kan, seperti itu. Pun begitu, berapa banyak keluarga Indonesia yang di rumahnya menyediakan buku bacaan untuk anak-anaknya, seperti itu. Pun berapa banyak gerakan literasi masyarakat melalui TBM gitu kan, seperti itu, yang terus secara kontinu gitu kan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, bahkan Bapak dan Ibu guru hebat, di era ini gerakan literasi itu tidak hanya sekedar baca tulis, akan tetapi dari gerakan literasi ini, karena kita sedang menuju 4.0, bahkan sedang berada di 4.0 dan harus industri dan menjadi global society 5.0 gitu. Literasi itu harus mampu ya meningkatkan taraf kebermutuan masyarakat, ya,
baik di tingkat regional maupun di tingkat global. Nah, ini tantangan ya dari literasi, bahwa literasi saat ini tidak hanya sekedar membaca, ya, tetapi harus menghasilkan, ya, harus menjadi sebuah produk, ya. Oke, baik, kita flashback. Kita dari tahun 2015 telah menyelenggarakan literasi di masing-masing satuan pendidikan kita. Mulai dari pembiasaan, masih ingat Bapak dan Ibu guru hebat, pembiasaan 15 menit membaca, ya, masih ingat ya? Tapi apa yang dihasilkan dari 15 menit itu? Apakah Bapak dan Ibu guru sudah memastikan anak-anak menyerap ya informasi yang ia baca, begitu, sehingga literasinya adalah memiliki kebermutuan, ya, menjadi literasi yang berdaya. Kemudian penumbuhan, ya, melalui program penumbuhan ini, gitu kan, anak-anak kita evaluasi apa yang sudah ia baca, ya, melalui review, ya, kemudian reviewnya itu dituangkan dengan bentuk Y chart, dengan bentuk AI, dengan bentuk monografis dan lain sebagainya, kemudian sampai ke penguatan. Artinya sampai muncul, ya, satu guru satu buku, satu sekolah satu buku, gitu kan, seperti itu. Bahkan muncul satu guru satu buku, gitu. Akan tetapi penilaian kami di lapangan, gitu, bahwa arah atau sasaran literasi ini masih banyak di tingkat guru, begitu. Guru berlatih literasi, kemudian guru menulis buku untuk memenuhi angka kredit misalnya. Nah, tidak apa-apa, itu bagus, akan tetapi jangan ditinggalkan, ya, keberliterasian untuk anak didik kita. Seperti itu Bapak dan Ibu guru hebat, ya, sehingga literasi mereka menjadi kuat, begitu ya. Yang namanya membaca itu adalah sebuah kesadaran, yang namanya memilih dan memilah bahan bacaan itu adalah sebuah sebuah kesadaran. Maka dengan sendirinya mereka bisa berkarya, mereka bisa mengambil sebuah intisari dari apa yang dia baca, ya. Terakhir saya mengikuti Sarasehan di Hotel Oni, gitu kan, Sarasehan literasi. Nah, ternyata Bapak dan Ibu guru hebat, gitu kan, anak SD pun ketika membaca, ya, buku ensiklopedia permainan tradisional, misalnya membuat enggrang. Nah, dari hasil literasi itu, anak kita arahkan untuk menuliskan teks prosedur, misalnya cara membuat enggrang. Nah, sementara anak kita itu berbeda-beda, ya, modalitasnya. Nah, kalau misalnya anaknya memang yang suka gerak, yang suka berbicara, maka, gitu kan, buatlah video bagaimana membuat enggrang, seperti itu. Atau yang dari batok itu, ya, saya melihat putranya Ibu koordinator kita, Ibu Rizka, bermain pakai tempurung kelapa, gitu kan, dibelah dua, kemudian pakai tali, gitu. Itu kan permainan tradisional. Nah, itu hasil literasi, ya, hasil literasi, gitu kan, yang diaplikasikan oleh anak di dalam kehidupan sehari-hari dalam tema yaitu permainan tradisional. Dari mana ia peroleh informasi itu? Dari hasil membaca ensiklopedia permainan tradisional Indonesia. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi diharapkan dari hasil literasi itu anak-anak kita berkarya. Tapi ingat, berkarya dalam frame, ya, berkarakter, berbudi pekerti, ya. Baik, kita flashback lagi, kita refleksi Bapak dan Ibu. Tahun 2015 kita memulai literasi. Kita menumbuhkan minat membaca anak didik kita, termasuk kita. Makanya tadi ketika dibacakan oleh Miss Aulia, gitu kan, saya menulis artikel yang saya kirim ke Radar Bogor pada saat itu adalah guru siuman, gitu kan, seperti itu, ya. Panjang sekali ceritanya, nanti pada suatu saat kita bisa bersua, kita bisa berdiskusi kenapa si Umi Susi bisa menulis guru siuman, gitu kan, seperti itu. Kemudian tahun 2016 kita lakukan evaluasi membaca, bahkan di Jawa Barat itu ada tantangan, ya, dari pemangku jabatan pada saat itu.
Gubernur kami Pak Ahmad Heriawan dengan nama WJLRC, West Java Leader Reading Challenge gitu. Dan alhamdulillah ada anak-anak yang mendapatkan penghargaan medali sampai ke Australia begitu di 2016 dari evaluasi membaca. Lalu di 2017 gitu kan, apa yang harus dimunculkan dari hasil literasi itu? Ini kita sebelum ke membuat literasi ya. Yaitu mereka bisa mengkomunikasikan, mempresentasikan dari hasil membaca. Apalagi sekarang kita sedang dikepung ya, mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus bermigrasi ke dunia digital begitu. Dan anak-anak alhamdulillah dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 mereka sudah terbiasa berbicara. Bukan begitu ya Bapak dan Ibu? Begitu ya, Masya Allah gitu kan, bahwa sebuah hadis Rasulullah SAW itu membuktikan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, ya, agar tidak ada fitnah bagi kita manakala kita tidak mendidik sesuai di zaman itu. Dan alhamdulillah murid-murid kami TK maupun SD sudah terbiasa berbicara, direkam kemudian diupload oleh bundanya di YouTube gitu. Itu kan sudah keren. Coba dulu zaman saya gitu kan, nyanyi Satu Nusa Satu Bangsa juga di depan kelas sambil gemeteran begitu ya, seperti itu Masya Allah luar biasa gitu kan ya. Nah kemudian tahun 2018 gitu, bagaimana karya literasi mereka ya, kalau Bapak dan Ibu mengamati gitu kan proses berkembangnya literasi, baik yang tergabung di media guru gitu kan, di IG gitu kan, dan lain sebagainya, Masya Allah luar biasa gitu kan. Akan tetapi Bapak dan Ibu, Desember 2019 di gedung kementerian di Jalan Sudirman, saya menyaksikan langsung bagaimana rilis PISA gitu kan kita, dan ternyata kita perlu meningkatkan literasi, numerasi dan sains. Dan itu saya refleksi lagi gitu ya ke diri saya, bagaimana saya mengembangkan literasi. Oh ternyata ya subhanallah saya itu gitu kan terlalu membebaskan mereka, bagaimana mereka melakukan literasi sehingga membaca novel yang tebal begitu kan, seperti itu gitu, itu dibiarkan gitu. Padahal bagaimanapun kita harus mengarahkan gitu kan ya, literasi itu bagaimanapun akan membuat struktur kognitif ya bagi anak didik kita gitu. Maka kalau memang demikian adanya, dan saya mengaku oh iya, berarti pada saat itu gitu kan, pada saat bergeraknya literasi di lembaga saya tidak memberikan batasan gitu ya, padahal anak-anak harus diarahkan ke literasi dalam tema sains gitu, dalam tema numerasi gitu kan. Mungkin karena latar belakang saya guru bahasa Indonesia ya, jadi ketika anak-anak senang membaca novel Cinta Suci Jahrana, kemudian novel Terelie dan lain sebagainya gitu kan, hingga lupa gitu berliterasi untuk konten-konten yang sifatnya scientific ataupun matematika, bahkan sampai ke teknologi digitalnya itu sendiri ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu guru hebat, kita dieksplor pada saat ini bahwa literasi kita itu diarahkan untuk literasi revolusi industri 4.0 dan menuju global society 5.0, sehingga dengan literasi muatan karakter kita harus masukkan 4C-nya dan juga PPK-nya. Begitu ya, para guru hebat, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar apa itu 4C ya, karakter 4C gitu kan, terus kecakapan ABA 21 begitu ya, dan juga penumbuhan karakter dari mulai religius, berintegritas, nasionalis dan mandiri. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi itu harus tercermin dari karya literasi yang dimunculkan oleh anak didik kita ya, harus sudah terintegrasi. Lalu apa yang harus kita benahi Bapak dan Ibu? Nah, ini dia ya. Seringkali gitu ya, kita tidak bisa membedakan kegiatan literasi ya. Di sini ya, bahwa literasi tidak sekedar baca tulis ya. Karena ada kalanya kita juga gitu, maupun anak didik kita, terutama untuk anak kelas 4, 5, 6 sampai SMP sampai SMA, berliterasi itu hanya sekedar hiburan ya, kemudian mengisi waktu luang ya.
Nah, makanya ada pembagian lagi penyekatan literasi ya. Aktif membaca tidak sama dengan membaca aktif ya, bahwa artinya gitu membaca itu bukan hanya sekedar hobi gitu. Seperti apa membaca aktif gitu kan ya. Maka dari mulai sekarang nih Pak Andi, Miss Aulia, anak-anak kita yang kelas 4 itu gitu kan, kaitkan gitu kan literasinya itu dengan hal-hal yang relevan. Teks dan kontekstualnya itu beriringan, berkesesuaian gitu kan. Kemudian kita bisa mengevaluasinya, ya, mempertanyakan argumennya gitu kan. Kemudian kaitkan dengan skill yang akan dicapai. Seperti itu. Masih terdengar jelas suara saya? Masih? Masih, Bu. Iya, masih. Silahkan di unmute, Umi. Umi, mohon maaf, silahkan di unmute. Sepertinya ke-mute tadi, Umi. Sudah terdengar? Sudah, Umi. Baik. Nah, di Bandung itu ada yang namanya Ayah Bambang Ayah Salwa. Beliau seorang inspirator hebat yang selama ini kami kebingungan karena tidak semua anak memiliki modalitas visual dalam berliterasi. Begitu. Jadi ketika kita menampilkan review eye, Y chart atau misalnya Ishikawa gitu kan, tulang ikan gitu kan, seperti itu hanya anak itu saja gitu. Lalu anak yang lainnya kemana begitu kan? Nah, jadi nanti ketika misalnya Umi menyampaikan, "Hayu, ajarkan anak-anak kita menulis puisi akrostik tematik." Ajarkan anak-anak kita untuk menstimulasi budi pekertinya, kita ajarkan menulis puisi NKRI, atau kita ajarkan anak-anak kita menulis gurindam Pancasila. Nah, ya, Bapak dan Ibu guru hebat, menulis itu adalah sebuah keterampilan produktif. Ya, di mana dia memunculkan karya dari hasil reseptif atau menerima. Menerimanya dari mana? Nah, disitulah kita harus mengenali modalitas anak kita dalam berliterasi. Kalau anak visual, Bapak dan Ibu guru hebat, kita cukup sajikan ya bahan-bahan bacaan ya berupa gambar, alam sekitar dan lain sebagainya. Tapi bagaimana untuk anak auditori? Ya, alhamdulillah saya punya 4 putri dengan modalitas yang berbeda. Putra-putri dengan modalitas yang berbeda. Kalau anak yang pertama cukup dia berikan buku yang tebal, itu dia akan asik. Anak yang kedua tidak bisa, Pak. Harus dengan berbicara. Begitu. Seperti itu. Anak yang ketiga, itu Masya Allah, multi talent. Semuanya bisa. Anak yang keempat, nah itu harus dengan gerak. Belajarnya. Tidak bisa dengan membaca, apalagi untuk menghafal. Gitu. Harus melakukan. Seperti itu. Nah, begitupun dalam berliterasi, mengasah keterampilan reseptifnya itu, kalau memang bukan anak visual, susah disuruh membaca. Gitu. Bahkan kalau saya di sekolah, mudah-mudahan Ustazah Puspa, guru kami ada ya di malam hari ini, Ustazah tolong turunkan targetnya. Jangan menuliskan di pohon gelis itu judul buku. Begitu. Cukup judul bacaan saja. Mau dongengkah, mau tekskah gitu. Tidak apa-apa gitu. Yang penting anak gitu kan senang dulu untuk membaca. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau untuk anak visual kita mudah. Untuk anak auditori perlu bantuan alat. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, insya Allah di Play Store itu sudah tersedia dongeng-dongeng Nusantara. Itu bisa dibaca dan bisa juga diperdengarkan. Dan itu membantu anak-anak kita yang modalitasnya adalah auditori. Begitu. Kemudian, anak kinestetik. Berikan tayangan YouTube. Misalnya di YouTube itu misalnya tentang keanekaragaman laut misalkan gitu ya. Dilihat aja nggak apa-apa. Anak tersebut berliterasinya dengan cara menonton. Kemudian untuk mengevaluasi daya literasinya
gitu kan, seperti itu. Buatkan instrumen oleh Bapak dan Ibu guru itu untuk peletakan apa namanya modalitas literasi dan bagaimana nanti kita akan mengasuh agar anak kita itu memunculkan karya literasi. Nah, kalau anak yang multimodal, oh masya Allah gitu, itu sangat mudah mengarahkannya ya. Nah, Bapak dan Ibu harus ingat, kita ingat juga tidak semua anak itu suka karya literasi dengan basic sastra ya. Antara saya, Bunda Roro, ada Bang Amru, kalau di Bogor itu ada Mr. Amru, ada Aki Dedi. Ada 4 ini ya, kawan saya ini. Kalau dengan saya, dengan Mr. Amru, bisa memunculkan karya literasi dengan diksi-diksi yang lebay. Coba kalau ke Bunda Roro, mana Bunda Roro? Ya, seperti itu. Ya, kalau Bunda Roro basicnya gitu kan di artikel. Coba Bunda Roro kasih suruh bikin cerpen, apa puisi-puisi yang lebay. Nah, begitupun anak-anak kita. Begitu ya. Jadi suguhkan, berikan pilihan. Nah, sudah kita bisa mengidentifikasi bahan bacaan apa sih yang sebenarnya ia sukai, tidak apa-apa. Berarti kalau memang dia di seputar artikel, teks gitu kan dan sebagainya, pasti nih larinya nanti karya dia itu ke non fiksi. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau yang fiksi begitu kan, pasti dia senang dongeng, mendengarkan dongeng, kemudian menyaksikan film pendek di YouTube gitu kan, kemudian apa namanya membaca cerita gitu kan sebetulnya. Nah, nanti kita arahkan karya literasinya itu ke bentuk fiksi. Jadi jangan memaksa anak. Udah dari modalitasnya juga berbeda, kemudian dari minatnya juga berbeda. Nah, kita guru gitu. Kalau begitu Bu, guru harus serba bisa. Tidak, ya. Guru sebagai fasilitator harus bisa menginspirasi. Be inspired. Ya, seperti itu. Nah, ini dia. Ya, fiksi, sastra dalam bentuk narasi, ya, ada dalam bentuk prosa, ya. Nah, dalam bentuk narasi, cerpen, pentigraf, novel, cernak, dan naskah drama. Dalam bentuk prosa, ya, bentuk dari tipografi tulisannya, puisi juga ada yang puisi terikat, ada yang puisi bebas, ya, pantun, dan kemudian ada gurindam. Nanti kita akan akan dilanjut sampai 14 hari ke depan untuk memenuhi 32 JP yang ditandatangani oleh pemangku jabatan yang berwenang. Insya Allah Bunda Roro mudah-mudahan diberikan kemudahan gitu. Akan saya mulai kelasnya melalui grup WA di setiap mulai minggu malam, dimulai dengan akrostik semesta. Ya, seperti itu ya. Ini digagas oleh salah satu sahabat penulis dari komunitas penulis pengajar Jawa Barat ya. Beliau juga seorang penulis buku bahasa Indonesia SMA. Saya memanggilnya dengan Kak Yusandi. Adapun terkait semestanya gitu, itu adalah bagian dari tema yang kita ambil sebagai sebuah ide ya atau gagasan begitu kan, seperti itu ya. Baik ya, Bapak dan Ibu guru hebat, dari sekarang bisa mengidentifikasi karya literasi yang akan dimunculkan oleh anak itu yang mana gitu ya. Berikan anak-anak kita pilihan, jangan memaksa ya. Anak tidak suka berpuisi, kita paksakan untuk berpuisi begitu ya, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat itu tadi ya. Nah, sekarang yang akan saya inspirasikan kepada Bapak dan Ibu guru hebat untuk menstimulasi karakter dalam berkarya literasi gitu kan, itu adalah ada 3 dulu ya, seperti sebetulnya banyak gitu kan, kalau yang berbentuk prosa gitu kan, tapi untuk season ini dan 14 hari ke depan saya akan coba inspirasikan bagaimana membuat puisi akrostik semesta seperti itu. Mohon izin dulu sebentar. Mohon. Oke. Baik.
Jadi apa itu akrostik, puisi akrostik semesta ya? Diharapkan kita bisa menstimulasi siswa untuk peka terhadap lingkungannya, baik lingkungan biografi maupun lingkungan sosiogeografi. Wah, bahasa baru ya Bu Susi. Iya, saya ambil karena saya pernah mengajar eh, lingkungan hidup, pelajaran lingkungan hidup. Jadi ada sosiobiografi dan sosiogeografi. Artinya sosiobiografi itu bisa menjadi inspirasi kita dalam menulis puisi. Apa sih yang ada di sosiobiografi itu? Ada flora, ada fauna, ya, bahkan ada kita sendiri ya, manusia, gitu kan, seperti itu. Kemudian sosiogeografi, gitu kan, ada laut, ada danau, ada lembah, gitu ya. Bahkan semua jenis interaksinya, budayanya yang ada di wilayah setempat, gitu kan, seperti itu ya. Melalui pendekatan karya sastra ini, siswa diharapkan mampu mengapresiasi lingkungan sekitar sehingga muncul rasa bangga yang menampakkan sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter yang ingin kita gali. Seperti itu. Nanti Bapak dan guru hebat akan bisa melihat contohnya, gitu kan. Benar nggak sih memunculkan, dan memang kami pernah bahkan sedang proses buku antologinya untuk akrostik tematik ini, dan memang dianggap oleh teman-teman penulis ini adalah puisi yang hot, gitu ya, puisi yang memang memerlukan pendalaman pemikiran yang sifatnya higher order thinking skill, gitu kan, puisi yang hot, gitu ya. Nah, kemudian pantun NKRI juga sama ya, menstimulasi siswa untuk peka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan karya sastra ini, siswa diharapkan mampu mengapresiasi norma budaya NKRI, sehingga melalui karya sastra ini muncul rasa bangga yang menampakkan sikap negarawan sejati yang memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya menulis puisi akrostik itu hanya mengurai huruf ya, singkatan, gitu kan, seperti itu. Kemudian dinamakan akrostik semesta, mengambil ide flora, fauna, gitu. Itu hanya sebuah batasan ide kita, gitu kan, seperti itu. Dan biasanya nanti akan lebih jelas di kelas menulis, kalau fauna itu dikaitkan dengan sosial ya. Kalau flora itu rasa yang muncul, karakter yang muncul itu religius. Kemudian human, kita manusia itu nanti karakter yang muncul itu adalah harus cinta kasih sayang, seperti itu. Gitu, kita stimulasi, bismillah ya. Begitupun untuk NKRI, gitu kan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan interaksi ya masyarakat yang ada di dalamnya, gitu. Itu adalah bagian dari idenya, gitu, seperti itu ya, pembatasan idenya. Kemudian Gurindam Pancasila, gitu kan, ini pernah saya share, gitu kan, saya bagi, saya inspirasikan ke teman-teman komen di Kramat Raya. Kalau masih ingat, di sana itu ada Jakarta Islamic Center, dan saya adalah salah satu pengurus komunitas Mubalik Muslimah Indonesia. Dan Gurindam Pancasila ini pernah saya inspirasikan, dan alhamdulillah telah menjadi buku antologinya setebal 600 halaman ya, yang dicetak oleh Situs Seni, gitu ya. Jadi semoga, karena kita mengenal Gurindam, gitu kan, hanya terhenti di Raja Ali Haji saja yang terkenal dengan Gurindam 12 yang isinya tentang syiar Islam dengan fokus pada muatan rukun iman dan Islam ya. Kini para siswa sebagai generasi literat harus mampu menuliskan Gurindam yang penggalian ide dan hikmah yang dipetiknya bermuara pada pengamalan nilai, pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Maka nanti Gurindam Pancasila sila ke-1, silahkan tulis Bapak Ibu guru hebat dengan idenya seperti ini. Sila kedua, sila ketiga, kemudian silahkan mencari lirik, gitu kan, atau kalau dalam bahasa itu lagam tersendiri, seperti halnya Gurindam Raja Ali Haji yang sering dinyanyikan atau dimusikalisasi ya, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan,
konsep penulisan atau kaidah penulis, kemudian pantun maupun gurindam itu sama ya, tetap mengikuti konsep penulisan puisi, pantun dan gurindam, memahami akronim ya, kata, kalimat gitu. Misalnya dari Susi diakrostikkan seperti apa gitu ya. Kemudian memahami penulisan gurindam, nanti kita akan belajar ya di kelas khusus ya, mengenal alam semesta lingkungan sekitar, kearifan lokal sebagai sumber ide gagasan. Kemudian memahami pengamalan nilai-nilai Pancasila baik secara tekstual maupun kontekstual. Maka untuk karya literasi berbasis karakter ini saya saya sarankan itu untuk ananda kita yang duduk di kelas 4, 5, 6 ke atas. Begitu, seperti itu ya. Oke, ini contohnya saya ngebut supaya nanti ada tanya jawabnya lebih luas ya, sudah di posisi 817 pada saat ini. Contoh akrostik semesta, ini adalah sahabat saya yang sama-sama belajar akrostik semesta pada seorang bagian dari manusia itu ada telinga ya, gitu kan. Nah, mohon maaf ini ada yang tidak terkopi, ada yang tidak terkopi ya. Harusnya telinga ada 2 baris yang hilang. Ya, seperti itu. Nah, di sini saja yang lebih jelas itu adalah akrostik semesta dengan tema fauna. Di sini kuda. Nah, biasanya dari fauna ini karakter yang harus memancar gitu, itu adalah rasa sosial gitu kan ya. Kuda, kekuatan menjadi simbol lelaki sejati. Itu untuk K-nya. U-nya untuk angkut pedati tak pernah lari. D-nya di arena berpacu meraih nomor 1. A-nya ayunkan langkah pasti meraih prestasi. Jadi ini adalah tentang kalau dari fauna ini ada tentang interaksi manusia di dunia sosial. Kemudian jambu, ya, jambu ini adalah bagian dari fauna kita, ya, seperti itu. Lalu ketika diakrostikkan menjadi JAMBU. Jadi ada berapa satu baitnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada satu baitnya itu jadi 5 baris ya. J-nya jadi obat peninggi trombosit. Ya, jadi otomatis kenapa harus harus memerlukan berpikir tingkat tinggi gitu kan? Yaitu tadi mengenali gitu kan sumber daya yang ada di sekitar kita tuh harus benar-benar dikenali. Jamu itu apa ya? Oh, jamu itu biasanya kalau di jus untuk mengobati demam berdarah, untuk menaikkan trombosit gitu ya. Makanya di sini memang perlu cara berpikir tinggi ya. Jadi obat peninggi trombosit, Allah ciptakan berbagai manfaat, mengajak manusia tunaikan salat, bulat bentuk simbol keteguhan iman untuk bersyukur pada Yang Maha Ghafur, yaitu akrostik semesta. Ya, kemudian puisi NKRI, ya, ini tadi dadakan saya berpikirnya di angkot, ya, gitu ya. Ketika saya berada nih di tengah-tengah teman-teman yang mayoritas asal Jakarta, berarti kan di sini muncul suku Betawi, gitu kan, seperti itu. Maka saya teringat dengan kerak telur. Nah, inilah yang dimunculkan, gitu, oleh anak-anak kita, gitu kan, kearifan lokal, gitu kan, seperti itu, ya. Kerak telur asal Betawi dinikmati di pagi hari. Walaupun ke ujung dunia kakimu pergi, jangan lupakan Ibu Pertiwi. Nah, seperti itu. Jadi setiap pantun-pantun yang dibuat oleh anak-anak kita itu mengandung hikmah, begitu ya. Nah, dia tidak lupa dengan wilayahnya, gitu kan? Seperti itu. Kemudian Bogor. Nah, saya suka agak-agak tersinggung ketika pergi, wah itu siapa? Orang Bogor. Orang Bogor itu biar tekor tapi asal kesohor. Seperti itu. Saya saya netralisir narasi negatif itu dengan pantun. Dahulu bernama Kota Bogor. Umbitalah sungguhlah kenyal. Takkan tekor biar kesohor. Bogor memang paling terkenal. Nah, seperti itu. Nggak ada tepuk tangan buat saya. Mantap, Umi. Seperti itu ya. Itu untuk puisi NKRI ya.
Kemudian bagaimana untuk Gurindam Pancasila? Nah, ini karya dari salah satu teman ya yang di komen komunitas Mubalik Muslimah ya, menulis. Ini ambil idenya dari sila ke-1 ya, karya Maliah Intan ya. Indahnya kita saling bersama dengan sesama umat beragama. Jadi pokoknya ketuhanan yang Maha Esa aja idenya gitu, hikmahnya itu diarahkan ke sana. Kemudian janganlah kita saling menghina karena Tuhan kita tidaklah suka. Bertuhanlah agar kau paham agama, tanpa agama kau tak bisa apa-apa. Nah itu, dan mudah-mudahan itu kepandaian menulis Gurindam, kemudian pantun NKRI dan akrostik itu ada di di anak didik kita, di siswa kita yang saat ini sedang kita ukir menjadi generasi literat ya. Itu Bapak dan Ibu guru hebat ya, sudah di titik 822 gitu ya. Sampai jumpa di kelas menulis, mari berkarya, wujudkan generasi berbudaya ya. Untuk sementara dari materi saya tutup dulu, nanti kita buka dengan sesi tanya jawab ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, insya Allah saya akan terus belajar untuk modal berbagi kepada Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah sekali ya, tadi Bapak dan Ibu sudah menyimak ya. Umi Susi atau Miss Susi, sepertinya ini sudah terlihat nih wajah-wajah banyak pertanyaan ataupun mau diskusi dengan pemateri kita. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja. Mungkin yang pertama saya akan buka untuk yang langsung speak up nih, atau ngomong langsung ke narasumber gitu ya. Bisa raise hand Bapak dan Ibu, nanti saya akan pilih siapa yang akan menyampaikan pertanyaannya. Kemudian yang di kolom chat juga silahkan, nanti juga saya akan membacakan pertanyaannya seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, silakan raise hand yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Umi Susi. Dipersilahkan. Oke, tadi ada yang raise hand lagi nih, Umi dari Dr. Hidayat. Silakan kepada Bapak Dr. Hidayat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali buat Umi Susi. Alhamdulillah bisa ketemu di udara. Pertanyaan saya singkat, padat, dan mohon dijawab, atau juga teman-teman boleh ya untuk memberikan saran. Saya punya masalah dengan teman-teman guru yang diajak untuk berliterasi, itu sangat sulit sekali. Jadi ibaratnya begitu kita ingin membangkitkan gelora literasi di sekolah, hambatannya adalah teman-teman guru sendiri yang tidak punya keinginan ataupun kemauan untuk melakukan kegiatan literasi bersama. Misalkan untuk sederhananya deh, begitu kita ajak untuk sama-sama membuat sebuah artikel ataupun membuat puisi, pantun, dan lain sebagainya, mereka langsung bilang, oh saya nggak bisa, saya nggak mampu. Padahal mereka belum mencoba sama sekali. Udah diajak berkali-kali, tetap saja perlakuannya memang mungkin tidak ada keinginan dan lain sebagainya. Akhirnya saya sendiri kesulitan untuk mengajak mereka ikut dalam komunitas-komunitas literasi. Bagaimana menurut Umi cara yang efektif untuk mengajak mereka agar ikut melakukan gerakan literasi ini agar lebih marak lagi. Terima kasih Umi Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak hanya mungkin pertanyaan dari Pak Dedi ya, itu mewakili pertanyaan teman-teman di sekolah yang lain gitu ya, seperti itu. Sulit sekali gitu kan menggerakkan literasi gitu kan, terutama di lingkungan sekolah kita. Pertama, jangan dulu diajak untuk menulis, karena energi menulis itu adalah membaca. Yang saya sampaikan tadi bahwa menulis adalah keterampilan produktif, gitu.
Mau apa yang akan dia tulis sementara dia tidak memiliki energi, yaitu nah di sekolah saya, gitu kan. Itu bahkan membacanya gitu kan, seperti itu. Dan ketika diarahkan untuk menulis, saya nggak bisa menulis, saya mau menyampaikan saja. Oh baik, mau menyampaikan apa? Saya membaca tentang buku manajemen kelas gitu kan. Tapi saya nggak mau menulis lagi artikel tentang manajemen kelas yang dipadukan atau diintegrasikan dengan pengalaman saya gitu. Tapi saya ingin menyampaikan kembali saja dalam bentuk PowerPoint. Itu harus kita hargai. Seperti itu, begitu. Jadi berikan kepercayaan membaca satu artikel saja, lalu kemudian di akhir pekan mau acara rujakan atau basuhan gitu kan, kita tantang di antara mereka mau menyampaikan kembali. Kalau di Komed mempunyai budaya yang bagus sekali dengan nama bookshare, berarti membaca satu buku. Kalau untuk guru-guru yang untuk mencintai literasi gitu kan, satu judul saja deh, teks bacaan apa gitu loh gitu kan, yang tentunya yang minat mereka gitu. Kalau memang mereka sukanya di fiksi gitu, nggak apa-apa, coba aku carikan fiksi gitu kan, seperti itu. Sekarang kan kita banyak ya googling gitu kan, cerita-cerita gitu kan, seperti itu. Kalau misalkan di masakan gitu kan, nggak apa-apa gitu kan, atau misalkan untuk entrepreneurship gitu kan, bagaimana membudidayakan jamur merang dan lain sebagainya, atau aglonema gitu kan, tidak mengapa. Yang penting mereka coba melakukan aktivitas membaca. Dari aktivitas membaca itu apa yang akan mereka munculkan. Mudah-mudahan memang perlu kesabaran, perlu komunikasi yang sangat intensif ya. Di sini ada Ustadz Diki ya, gitu ya. Gimana caranya diasuh dulu makan bakso di mana, gitu kan, seperti itu. Diasuh dulu, gitu kan. Jalan-jalan kemana, gitu. Pertama saya bawa satu orang dulu, kemudian berikutnya saya bawa 2 dulu. Nah kemudian akhirnya alhamdulillah bersama Ibu Cucun dari Majalengka, 2 guru saya. Nah, sekarang dari yang sama kondisinya seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi Rahmat Hidayat, saya kenal dengan nama Aki gitu kan, seperti itu sekarang sudah membuat buku antologi bersama pegiat literasi nasional Jawa Barat. Semangat Ki. Terima kasih. Yang paling kita kedepankan adalah karakter, etika, seperti itu. Jadi apalah artinya Anda bisa menulis banyak artikel, Anda bisa menulis, itu saja sih pengalaman yang saya amati selama 6 bulan terakhir ini. Begitu. Ya, baik. Terima kasih kepada Umi Susi atas closing statement-nya Bapak dan Ibu. Mungkin saya akan menutup sesi materi pada memberikan sedikit closing statement. Bukan closing statement, tapi kesimpulan atau insight yang sudah saya rangkum ya Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu literasi tidak hanya membaca, namun harus menghasilkan karya. Kemudian kita sudah melakukan refleksi dari tahun 2015 sampai dengan sekarang ya, di tahun 2015 itu yang cukup memotivasi kita bahwa berdasarkan rilis PISA, Indonesia harus meningkatkan literasi dalam tema sains, numerasi, dan juga dalam dunia digital. Dan literasi di tahun 2021 ini, bagaimana kita menunjang untuk industri atau literasi 4.0 dan menuju 5.0, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, banyak hal yang harus kita benahi Bapak dan Ibu, kaitkan literasi dengan hal yang relevan, kemudian kenali mobilitas anak kita, baik itu visual, auditori, kinestetik, dan multi modal yang lainnya, seperti itu. Kemudian juga apabila anak kita tidak suka dengan karya literasi, masih banyak hal-hal lain yang bisa kita kaitkan, tidak hanya dari segi bacaan. Kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator, bagaimana kita bisa menginspirasi anak-anak kita. Stimulus terus karakter anak kita untuk bisa berkarya dengan karya literasi, seperti itu. Mungkin cukup dari saya mewakili segenap tim di Komed Jakarta, mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya kembalikan kepada Pak Andi. Kepada Pak Andi dipersilahkan. Oke, terima kasih